Mari kita membuka Alkitab kita di dalam Injil Lukas pasal 2 yang tadi malam sudah kita baca, kita renungkan. Kita membaca Lukas pasal 2 ayat 10 sampai dengan ayat 15. Injil Lukas pasal 2 ayat 10 sampai dengan 15 dan kemudian kita lompat lagi ke ayat 20. 10 sampai 15 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Ayat 20, maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Kita baca sekali lagi ayat 15. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Demikian jawab pembacaan firman Tuhan. Shalom. Apa kabar? Ada sukacita? Yang betul. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, hari Natal itu hari yang penuh sukacita. Kita sukacita bukan karena hari ini hari libur, bukan karena kita ada sampai akhir tahun, bukan karena kita juga merayakan semua perayaan-perayaan Natal, tetapi kita bersukacita karena memang Allah itu menjelma menjadi manusia. Allah jelma jadi manusia, Dia datang untuk memberikan keselamatan kepada kita. Dia datang untuk memperdamaikan Allah, manusia dengan Allah. Karena dosa telah memutuskan hubungan, relasi antara manusia dengan Tuhan Allah. Kita terputus hubungan karena dosa. Dosa menghancurkan semua relasi yang ada, baik manusia dengan Allah, manusia dengan sesama, manusia dengan alam semesta, manusia dengan dirinya sendiri. Dosa menghancurkan semua relasi yang ada, menjadi rusak. Manusia tidak lagi hidup saling mengasihi satu dengan yang lain. Manusia hidup di dalam kegelapan, hidup di dalam kebencian, dalam permusuhan, dalam pembunuhan, dalam semua hal-hal yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Tetapi puji Tuhan, Yesus datang memperdamaikan manusia dengan Tuhan Allah, dengan sesama, bahkan dengan dirinya sendiri, supaya kita bisa diperdamaikan. Karena memang Yesus itu adalah Raja Damai. Dia lahir ke dalam dunia. Dia lahir di tempat yang sederhana, hanya di palungan. Padahal dia ini adalah raja di atas segala raja. Dia adalah pencipta langit dan bumi ini. Dia adalah Allah yang telah menjadikan segalanya. Dan memang dia adalah raja. Tetapi ketika dia lahir ke dalam dunia, dia tanggalkan semua kealahannya.
Dia mengambil rupa seperti manusia, sama seperti kita. Dia lahir di kandang yang hina. Dia lahir sebagai seorang manusia. Dia rela masuk ke dalam kandungan Maria selama 9 bulan. Bahkan ketika dalam kandungan, justru terjadi masalah. Hampir saja Yusuf menceraikan Maria. Saya tidak pernah tidur dengan kau, tapi kenapa kau hamil? Tetapi puji Tuhan, bayi yang ada di dalam kandungan Maria adalah bayi yang kudus, bayi yang suci, bayi yang tanpa dosa. Karena memang Roh Kuduslah yang berkuasa atas Maria. Menitipkan, meminjam rahim daripada Maria untuk melahirkan anak Allah menjadi manusia di dalam dunia. Dia ikut semua proses-proses yang ada. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih, seorang raja tetapi dia turun ke kandang yang hina. Dia lahir hanya di palungan, lahir di kandang. Tetapi jangan salah, dia ini adalah seorang raja di atas segala raja. Dia adalah raja damai yang datang memperdamaikan kita dengan sorga. Dia datang supaya ada damai di dalam hati kita. Dia datang supaya ada damai di dalam keluarga kita. Dia datang supaya ada damai di dalam semua relasi yang ada. Karena memang itulah tujuan kelahirannya. Dia datang untuk membawa damai. Dia datang untuk menyelesaikan masalah yang terbesar, yaitu dosa. Dan Yesus selesaikan itu sampai kepada sumbernya. Sumber daripada permasalahan Dia selesaikan dengan sempurna, supaya manusia tidak lagi hidup dikuasai oleh dosa. Manusia tidak lagi hidup untuk terus melakukan dosa, tetapi manusia boleh mengalami pembaharuan, mengalami suatu perubahan hidup, sehingga kita yang tadinya ada di dalam keadaan berdosa, kita ditebus, kita diampuni, kita disucikan, dikuduskan, kita dibenarkan, kita diangkat menjadi anak-anak Allah. Dan inilah kita lihat berita sukacita pengharapan ketika Yesus lahir ke dalam dunia. Supaya kita yang tidak punya harapan, tidak punya sukacita, tidak punya damai itu, kita bisa dipulihkan oleh Tuhan. Dan inilah suatu kemenangan yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Kita menang atas kuasa dosa, kita menang atas kuasa iblis, kuasa setan, dan kita menang atas kuasa maut. 3 musuh utama manusia yang tidak bisa seorang manusia biasa menghadapi 3 musuh yang besar ini. Siapakah kita yang bisa mengalahkan kuasa dosa? Tidak ada. Dosa itu sudah menjalar masuk di dalam seluruh kita umat manusia. Roma 3:23, bahwa gambar Allah sudah menjadi rusak. Kita semua sudah jatuh ke dalam dosa, hilang kemuliaan Allah. Dan Yesus datang supaya gambar yang rusak itu bisa diperbaiki kembali. Dan puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, di dalam pembacaan Lukas 2 tadi, malaikat datang menyampaikan kabar hebat ini. Tadi malam kita dengar, bayi-bayi, siapa bayi yang lahir lalu malaikat datang kasih tahu semua orang? Tidak ada. Paling kita yang kasih tahu ya. Puji Tuhan, anak kami yang pertama atau yang ke-10 atau yang ke-15 sudah lahir. Kita yang kasih tahu, baru orang tahu. Tapi ini malaikat datang kasih tahu. Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Datang kepada para malaikat. Dan puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, kita lihat bahwa malaikat berkata bahwa gembala-gembala bilang, mari kita pergi ke Bethlehem. Mari kita pergi ke Bethlehem. Pergi cepat-cepat. Tidak santai-santai, slow-slow. Tidak singgah sana sini, tapi langsung gas tadi malam ya kita dengar. Gas ya Om John. Kalau mobil itu gigi berapa itu? Gigi 4. Hari ini kita lari gigi 4 tapi macet kiri kanan, jadi rem-rem sedikit.
Kalau Pak Ape sih memang itu peluru yang lari. Nah, Bapak Ibu Saudara, malaikat bilang, mari kita pergi ke Bethlehem. Ada apa di Bethlehem, Bapak Ibu Saudara? Nah, menarik Bapak Ibu Saudara, rupanya kelahiran Yesus di Bethlehem ini suatu hal yang penting yang bisa kita pelajari hari ini. Nah, kenapa di Bethlehem, Bapak Ibu Saudara? Kalau kita baca di dalam Matius pasal 2 ayat 6, di sana dikatakan, dan engkau Bethlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Bapak Ibu Saudara, dan engkaulah Bethlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memimpin umatku Israel. Rupanya Bethlehem ini hanya kota kecil. Bethlehem di tanah Yudea. Saya pikir, kenapa disebut tanah Yudea ya? Hari ini kan Papua itu disebut tanah Papua. Kalimantan tidak disebut tanah Kalimantan. Tanah Sulawesi, tanah Sumatera, tanah yang lain, tidak. Papua disebut itu tanah. Di tanah Yudea, lalu lebih kecil lagi, dia lebih fokus lagi di Bethlehem. Engkau bukan sekali-kali yang terkecil di antara mereka yang memerintah umatku. Bapak Ibu Saudara, Yesus lahir di Bethlehem, di kota kecil. Sudah di kota kecil, di tempat yang sederhana, tempat yang hina lagi, artinya bahwa tidak terpandang, tidak populer, orang tidak tertarik dengan Bethlehem. Ada apa dengan Bethlehem? Bethlehem tidak ada apa-apanya. Dan kita semua juga bertanya, kenapa Yesus tidak lahir di Yerusalem, di ibu kota provinsi induk, kayak kita hari ini di Papua? Kenapa Yesus tidak lahir saja di Yerusalem? Karena di sana ada Herodes, di sana ada semua fasilitas yang lengkap. Tetapi dia lahir di Bethlehem. Bethlehem hanya kota yang kecil. Bahkan hanya bukan kecil, yang terkecil. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, lahir di kota Daud. Kenapa disebut kota Daud? Karena memang dulu Daud juga lahir di kota itu. Daud lahir di kota Bethlehem. Dia lahir di kota yang kecil, kota yang sederhana, bahkan mungkin di kampung, di pelosok, di tempat yang terpencil, yang sederhana. Siapa Daud, Bapak Ibu Saudara? Daud di dalam Samuel kita tahu, dia seorang yang tidak dihitung, dia seorang yang tidak dianggap, bahkan mungkin dia sudah ditolak, sudah dibuang oleh keluarganya, bapak mamanya lupa dia, saudara-saudaranya juga tidak memperhitungkan dia. Tetapi waktu Tuhan Allah suruh Nabi Samuel pergi ke rumah Isai, urapi salah satu orang di sana yang untuk menjadi raja menggantikan Saul. Bapak Ibu Saudara, Samuel ke sana, semua perayaan sudah disiapkan, semua makanan sudah lengkap disiapkan, baik yang lokal sampai yang internasional, semua hidangan perayaan sudah siap. Tetapi Bapak Ibu Saudara, Daud tidak ada di sana. Padahal Daud inilah seorang yang dipilih oleh Tuhan, seorang yang akan diurapi oleh Tuhan menjadi seorang pemimpin, seorang raja bagi umat Tuhan. Itu sebabnya Daud pernah berkata di dalam Mazmur, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, sekalipun mereka menolak aku, tetapi Tuhan menyambut aku. Ajaib kah tidak? Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Daud seorang yang kecil, yang tidak terpandang, yang tidak masuk hitungan, tidak ada apa-apanya. Tetapi lihat, waktu umat Tuhan menghadapi masalah persoalan, karena ada satu raksasa besar yang datang mengancam mereka, bahkan hendak membinasakan mereka. Seorang raksasa yang tingginya itu 3 meter. Dia datang dan lihat apa yang terjadi. Semua ketakutan, semua sudah tidak tahu, tidak ada harapan, semua mau melarikan diri.
Tetapi lihat bahwa Tuhan munculkan seorang yang gagah perkasa. Waktu Tuhan munculkan seorang yang gagah perkasa, seorang ini bukan dia tinggi 4 meter di atas raksasa besar ini. Kalau Goliat 3 meter, Tuhan tampilkan yang 4 meter, itu mantap ke tidak? Mantap, karena lebih besar. Tapi yang Tuhan tampilkan justru ini yang kecil. Yang Alkitab katakan bahwa pipinya masih merah-merah. Yang tidak bisa pakai baju perang, yang tidak bisa pegang senjata perang. Tapi jangan salah Bapak Ibu Saudara. Mentalnya itu mental seorang panglima perang. Waktu Tuhan tampilkan Daud di medan pertempuran, kakak-kakaknya semua mundur, semua ketakutan, semua sembunyi. Tetapi Daud tetap berdiri teguh. Dan Daud bilang, barang orang siapa ini yang berani menghina barisan Allah semesta alam. Berani sekali dia mulai mengancam dan mau membinasakan kita. Bapak Ibu Saudara, satu jengkal pun Daud tidak mundur. Kenapa? Karena memang kekuatan roh di dalam dia itu yang Tuhan gerakan, yang akan Tuhan bangkit pakai dia ini roh yang luar biasa. Tidak seperti roh yang ada dalam dunia ini. Makanya di dalam Petrus juga katakan bahwa roh yang dalam kita itu roh lebih besar dari roh-roh lain dalam dunia ini. Mungkin semua orang lihat musuh yang menakutkan, tidak lagi ada pertolongan jalan keluar, pasti kalah, pasti hancur, pasti binasa. Tetapi Daud walaupun hanya seorang diri, walaupun hanya orang yang sederhana, yang kecil, yang hina, yang tidak terpandang, tetapi dia tahu kalau Tuhan bersama dengan dia, kalau Allah menyertai dia, maka dia tahu bahwa semuanya pasti ada di dalam pimpinan dan pertolongan Tuhan. Amin. Makanya Daud juga pernah berkata bahwa aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Bapak Ibu Saudara, kalau backingan kita itu Tuhan, tetap maju saja. Tetap percaya saja, tetap andalkan Tuhan. Karena diberkatilah orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Terkutuklah orang-orang yang mengandalkan manusia. Waktu kita andalkan Tuhan, Daud dia tidak mundur sedikit pun. Dia tahu bahwa Tuhan akan serahkan Goliat yang besar ini. Dan memang betul, dalam penyertaan kuasa, rencana dan kehendak Tuhan, kepala Goliat yang besar itu akhirnya dipenggal dan putus. Daud pulang membawa kepala Goliat yang besar itu. Makanya orang tepuk tangan bersorak-sorak. Wow, luar biasa. Saul mengalahkan beribu-ribu, tetapi Daud mengalahkan berapa? Berlaksa-laksa. Kenapa? Satu raksasa besar ini nilainya itu tak terhingga. Tetapi Bapak Ibu Saudara, Daud tahu bahwa itu bukan karena kehebatannya, tetapi semua hanya karena kuasa Tuhan, karena rencana Tuhan, karena penyertaan Tuhan yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara, Daud yang kecil bersama dengan Tuhan bisa mengalahkan Goliat yang besar itu. Bapak Ibu Saudara, tidak ada masalah yang terlalu besar yang tidak bisa Tuhan Allah selesaikan. Dan tidak ada masalah yang terlalu kecil sampai Tuhan abaikan, Tuhan lupa, Tuhan kasih tinggal, tidak ada. Ketika kita mengandalkan Tuhan. Karena dalam 1 Korintus 26 sampai 29, coba kita baca. 1 Korintus pasal 1 ayat 26 sampai 29. Kita baca 3. Ingat saja, saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti.
Sama-sama, supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Supaya apa? Supaya jangan ada seorang pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Kalau kita bisa menang, kalau kita bisa berhasil, kalau kita bisa sukses, kalau kita bisa melakukan ini dan itu, kita harus berkata semua hanya karena Tuhan. Jangan bangga dengan apa yang kita buat kerjakan, tetapi banggalah karena di dalam keterbatasan kita Allah bekerja dengan luar biasa, supaya kita bisa menyatakan kemuliaan baginya bagi Tuhan, bahwa di dalam kemenangan ini, bahwa di dalam mujizat ini, semua hanya karena Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang Tuhan Yesus kasih, di hari Natal ini apa yang menjadi pergumulan kita? Mungkin ada banyak masalah yang sedang kita alami. Mungkin ada persoalan yang sedang kita doakan. Mungkin sakit penyakit yang kita alami. Mungkin dengan semua pergumulan, dengan pekerjaan, dengan ekonomi, dengan anak-anak, dengan semua yang kita perlukan. Tetapi melalui peristiwa Natal hari ini, mari kita pergi ke Bethlehem, kota yang kecil itu, kota yang tidak terpandang, yang hina itu. Di sini kita belajar bahwa yang kecil juga bisa berdampak. Amin. Yang kecil juga bisa yang kecil juga bisa berdampak. Yang biasa-biasa saja Tuhan bisa buat menjadi luar biasa. Yang tidak terpandang, yang tidak terhitung pun Tuhan bisa pakai untuk mempermalukan dunia ini. Tujuannya apa? Supaya tidak ada seorang pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Semua hanya karena anugerah Tuhan. Bethlehem, kota yang kecil, bahkan yang terkecil di tanah Yehuda. Yesus berkata bahwa daripada mula akan bangkit seorang yang akan memerintah umatku Israel. Sekali-kali engkau bukan yang terkecil. Bapak, Ibu, Saudara, kalau Tuhan yang angkat, siapa bisa blok? Amin. Kalau Tuhan punya rencana atas hidup saudara, tidak ada satu orang pun yang bisa gagalkan. Kita lihat Bethlehem yang kecil ini saja, Tuhan bisa angkat. Hari ini kita lihat orang sebut-sebut kota Bethlehem itu. Kenapa? Karena dia kepala kampung kah? Bukan. Karena dia kepala distrik kah? Karena dia bupati kah? Karena dia gubernur kah? Karena dia pemimpin yang luar biasa di sana kah? Bukan. Tetapi karena ada seorang kecil yang lahir di sana, tetapi seorang yang kelak akan menjadi juru selamat. Seorang yang akan menjadi raja di atas segala raja, menjadi Tuhan, menjadi juru selamat bagi dunia ini. Puji Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara. Itu sebabnya jangan kita minder dengan sesuatu hal yang kecil. Mungkin hari ini kita merasa diri kita kecil, merasa diri kita ini terbatas, merasa diri kita ini tidak sanggup, tidak mampu. Tetapi kalau saudara mengandalkan Tuhan, saudara setia dengan Tuhan, percaya kepada Tuhan, sungguh-sungguh melakukan perintah Tuhan, taat dan setia kepada Tuhan, jangan takut. Kalau Tuhan mau pakai saudara, Tuhan akan pakai. Kalau Tuhan mengangkat saudara, Tuhan akan angkat. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bapak, Ibu, Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, Daud yang kecil saja bisa bersama dengan Tuhan bisa mengalahkan Goliat. Waktu umat Tuhan 5.000 orang perlu makan, mereka keterbatasan dengan stok makanan yang ada. Yesus dia bilang kamu harus kasih makan. Tetapi yang ada hanya 5 roti dan 2 ikan. Memang kalau dihitung 5 roti 2 ikan kasih makan 5.000, itu mustahil. Itu tidak mungkin dan memang tidak bisa. Tetapi apa yang kecil, yang sederhana, yang tidak bisa, tidak mungkin, ketika itu diserahkan kepada Yesus, ketika itu diserahkan kepada Tuhan, ketika Tuhan menerimanya,
Tuhan memberkatinya, maka kita lihat bahwa memang yang kecil itu tetap kecil. Waktu mereka serahkan 5 roti, Yesus doakan 5 roti itu tidak langsung berubah jadi roti yang besar-besar, tidak. Atau berubah jadi roti besar-besar kayak bantal, kayak kasur. Ikan yang kecil itu langsung berubah jadi ikan paus. Berubahkah tidak? Tidak. Tapi lihat ketika mereka serahkan kepada Tuhan, Tuhan menerimanya, Tuhan memberkatinya. Dan ketika berkat itu dibagi-bagikan, kita lihat bahwa berkat itu dia berkurangkah, dia habiskah tidak? Berkat itu justru tidak habis-habis. Semakin dibagi, justru berkat ini tidak berhenti, tidak putus-putus, tidak habis-habis, bahkan sampai berkelimpahan. Amin. Bapak Ibu Saudara, kalau mau kasih untuk Tuhan jangan hitung-hitung. Kalau mau kasih sama Tuhan jangan berdoa dulu, Tuhan saya kasih berapa ya? Tidak perlu kita berdoa kalau mau kasih Tuhan. Apalagi mau ukur-ukur, aduh saya kasih berkat ini, aduh nanti gereja dong pakai bikin apa ya? Aduh ini nanti majelis dong pakai bikin apa ya? Aduh ini nanti bendahara dong bagaimana ya? Aduh ini nanti hamba Tuhan dorang ini bagaimana ya? Bertobat Bapak Ibu Saudara, kasih sama Tuhan. Tuhan tidak bilang harus besar dulu. Jangan berdoa Tuhan pakai hidup saya jadi berkat untuk kemuliaan Tuhan. Tapi Tuhan berkati saya dulu supaya saya jadi konglomerat, supaya saya jadi sukses, saya jadi berhasil, saya punya segalanya dulu, baru saya nanti bantu dan saya dukung pekerjaan Tuhan. Jangan tunggu Bapak Ibu Saudara. Justru dari hal yang kecil, hal yang sederhana, ketika kita mau serahkan itu kepada Tuhan dengan tulus, dengan sukacita, dengan iman kepada Tuhan, lihat bahwa Tuhan sanggup untuk memakai itu menjadi berkat yang besar. Tidak dijelaskan di dalam Alkitab apa yang terjadi dengan anak kecil ini setelah dia serahkan 5 roti 2 ikan itu. Tidak tahu kenapa Alkitab tidak tulis ya. Anak ini nanti dia bagaimana Tuhan berkati dia hidup dan seterusnya. Tetapi apa yang anak ini dia serahkan? Dia serahkan karena dia percaya dia pu hidup itu ada sama Tuhan. Dia pu masa depan itu ada sama Tuhan. 5 roti ini, 2 ikan ini dia serahkan, dia tahu Tuhan pasti akan cukupkan apa yang dia perlukan. Karena dia percaya bahwa rahmat Tuhan setiap pagi itu selalu baru. Amin. Puji Tuhan, dari yang kecil. Nah, apa pelajaran yang bisa kita pelajari? Mari kita setia dengan hal-hal yang kecil. Setia dengan hal-hal yang kecil. Ketika kita dikasih suatu tugas, kesempatan untuk melayani Tuhan, terlibat di dalam pekerjaan Tuhan, mari kita terlibat dari hal-hal yang kecil. Jangan kita bilang, hanya terima tamu saja, anak kecil juga bisa. Kalau saya disuruh bawa renungan boleh, suruh saya berdiri di depan boleh. Kalau hanya terima tamu, itu bukan saya pu level, tidak usah. Bapak Ibu Saudara, jangan tolak hal-hal yang kecil yang kita bisa buat, kita lakukan. Buatlah untuk Tuhan dengan tulus, dengan sukacita. Karena Tuhan memperhatikan hal-hal yang kecil yang kita buat dengan setia, dan Tuhan memperhitungkan itu. Tuhan akan memberikan kepercayaan kepada kita untuk perkara yang lebih besar lagi. Oleh karena itu, di hari Natal ini kita lihat bahwa yang kecil juga bisa berdampak bagi dunia. Baik yang kecil, mungil, yang hina itu, dia kelak akan menjadi raja di atas segala raja, yang akan datang dan menghakimi seluruh isi dunia ini. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, lakukan saja hal-hal yang baik, yang mungkin sederhana. Bilang terima kasih sama orang, itu kan susahkah tidak bilang terima kasih? Aduh terima kasih ya, terima kasih ya. Atau senyum sama orang, beratkah tidak? Kalau kita pu hati beres, tidak ada yang tidak bisa. Senyum sama orang saja susah.
Iya toh? Tapi kalau hati tidak beres, oh, bikin macam dia hebat sih. Bikin kita hati beres, lakukan hal-hal yang sederhana, yang kecil, tetapi menjadi berkat. Ada seorang yang dia rindu mengubah dunia, tapi semakin dia berusaha ubah dunia, semakin dia bilang bahwa dunia ini tidak bisa diubah. Akhirnya dia sampai di akhir hidupnya, dan dia ambil kesimpulan bahwa untuk merubah dunia, saya harus rubah diri saya sendiri dahulu. Kalau saya sudah berubah, baru saya bisa mengubah orang lain dan seterusnya. Tapi kalau kita sendiri belum berubah, kita sendiri belum beres, bagaimana kita bisa mengubah dunia? Dan yang berikut pelajaran bahwa mari kita memperhatikan orang-orang yang kecil, orang-orang yang sederhana, yang biasa. Yesus dia bilang bahwa ya, apapun juga yang kamu lakukan untuk salah seorang dari yang hina ini, engkau sudah melakukannya untuk aku. Waktu aku di penjara, engkau kunjungi aku. Waktu aku lapar, engkau beri makan. Waktu aku haus, engkau beri minum. Guru, kapan kami lihat engkau lapar, engkau haus, tak berpakaian? Apa yang engkau lakukan kepada salah seorang ini, engkau sudah lakukan untuk aku. Bapak Ibu Saudara, perhatikan orang yang kecil. Dan satu hal yang penting juga bahwa mari kita bimbing anak-anak kita dari kecil. Jangan karena mereka masih kecil, mereka bilang biar sudah dong main dulu. Biar sudah, nanti tunggu dong besar dong mengerti baru. Nanti kita ajar dorang, kita bimbing dorang. Jangan. Bimbing anak-anak itu dari kecil. Ajar mereka, didik mereka, nasihati mereka, biasakan mereka untuk memuliakan Tuhan, untuk cari Tuhan, untuk melayani Tuhan, supaya mereka terbiasa dari kecil. Jangan tunggu besar baru kita mau rubah mereka. Sudah tidak bisa. Kita berusaha, semakin kita paksa justru kita semakin berdarah-darah, bahkan dengan air mata. Tidak apa-apa hari ini kita paksa mereka, kita keras dengan mereka. Mungkin mereka harus menangis, tidak apa-apa. Daripada nanti mereka sudah besar kita mau rubah mereka susah. Nanti kita yang menangis dengan semua kelakuan, sifat dan perangai mereka. Kecil bisa berdampak besar. Yang kedua kita lihat bahwa di hari Natal itu malaikat-malaikat memuji Tuhan. Kemuliaan Allah itu nyata di dalam puji-pujian. Malaikat datang dengan paduan suara, kemuliaan bagi Allah tempat maha tinggi, damai sejahtera. Luar biasa. Rupanya Bapak Ibu Saudara, kemuliaan Allah itu nyata di dalam puji-pujian. Mazmur 22 ayat 4. Mazmur 22 ayat ke-4 berkata bahwa padahal engkaulah yang kudus yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Nah, Tuhan itu yang kudus bersemayam di atas puji-pujian umatnya, di atas puji-pujian kita. Waktu kita bernyanyi memuji Tuhan, Tuhan bertata di atas puji-pujian kita. Malaikat diciptakan Allah untuk memuliakan Tuhan Allah, dan itulah memang tugas mereka. Malaikat diciptakan untuk menyembah Tuhan, diciptakan untuk melakukan perintah-perintah Tuhan. Tetapi lihat bahwa ada satu malaikat yang dia juga mau menjadi Tuhan. Waktu Lucifer pemimpin paduan suara surga, dia membawa umat Tuhan menyembah Tuhan, tapi di dalam hatinya bilang, enak sekali Tuhan, dia terima pujian. Saya juga mau dipuji, saya juga mau terima semua penyembahan. Dia mau naik lebih tinggi sama dengan Tuhan. Akhirnya apa yang terjadi? Tuhan buang dia, Tuhan jatuhkan dia, jatuh paling rendah di bawah bumi, dasar bumi lagi. Dan dia berubah menjadi Lucifer, dia berubah menjadi iblis. Dan lihat hari ini, iblis tidak suka menyembah Tuhan. Iblis percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, tetapi iblis tidak mau percaya, tidak mau tunduk dan menyembah Tuhan.
Nah, itu sebabnya kalau hari ini ada kesempatan untuk kita memuji-muji Tuhan, menyembah Tuhan, beribadah kepada Tuhan, berarti saudara sedang memuliakan Tuhan. Tapi kalau saudara tidak mau menyembah Tuhan, Tuhan tetap Tuhan, Dia tetap mulia. Bahkan saudara mungkin sudah beralih ke kelompok yang sebelah, tidak mau lagi menyembah Tuhan. Mungkin sudah bergabung dengan Lucifer dan kroni-kroninya. Karena hanya malaikat jahat, karena hanya iblis yang tidak mau menyembah Tuhan. Amin. Aduh, suara ini false. Tuhan lihat hati. Tidak apa-apa, suara miring juga menyanyi saja. Tapi kalau mau menyanyi, latihan. Supaya yang false itu jadi lurus. Supaya nama Tuhan dimuliakan dan menjadi berkat bagi orang. Tidak ada alasan kita tidak bisa memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Ada seorang yang dia mau memuji Tuhan, tetapi dia bisu. Sehingga dia sedih, lalu dia bilang, aduh bagaimana saya mau memuji Tuhan. Mereka yang bisa bicara, yang bisa menyanyi saja, yang bisa menyembah Tuhan. Saya ini hanya bisu saja. Tetapi akhirnya dia buat sebuah lagu. Bahwa memang kita menyembah Tuhan tidak hanya lewat puji-pujian kita saja, tetapi lewat seluruh kehidupan kita, perbuatan kita, semua tugas kerja apapun yang kita buat, seperti untuk Tuhan kita sedang memuliakan Tuhan. Amin. Di malam Natal, di hari Natal ini, kita lihat bahwa kemuliaan Tuhan nyata lewat puji-pujian. Tuhan senang malaikat memuji Tuhan, tetapi Tuhan lebih senang ketika manusia memuji Tuhan. Karena bagaimana malaikat mau menyanyi, darahmu Yesus sucikan daku, darahmu Yesus bebaskanku. Bagaimana malaikat bisa mengekspresikan darah Yesus yang menyucikan, yang menyelamatkan, sedangkan dia tidak pernah mengalami penebusan Kristus. Hanya manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa, yang mengakibatkan anak Allah jelma jadi manusia, bahkan rela naik atas kayu salib, supaya tubuh dihancurkan, darah dicurahkan, sehingga segala dosa kita dibersihkan, disucikan, dikuduskan. Kita ditebus, kita diampuni, kita diperbaharui lewat penebusan Kristus. Hanya manusia yang sudah mengalami penebusan Kristus yang bisa memuji dan menyembah Tuhan Allah. Amin. Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan. Allah mencari orang-orang yang menyembah Tuhan, menyembah di dalam roh dan kebenaran. Tuhan cari. Akan tiba datang saatnya kamu tidak lagi menyembah Allah di gunung ini, di tempat ini, di sini, di sana dan lain sebagainya. Tapi orang akan menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran. Tuhan mencari orang-orang yang menyembahnya di dalam roh dan kebenaran. Jangan sampai mulut ini kita pakai menyembah Tuhan, tetapi mulut yang sama kita pakai untuk mencaci maki orang, pakai untuk mengucapkan segala kutuk, segala sumpah serapah, segala hinaan dan segala hal yang tidak memuliakan Tuhan. Bisakah mata air yang sama mengalirkan dua air yang berbeda? Tidak bisa. Semua yang keluar dari mulut itu berasal daripada hati kita. Kalau hati kita beres, yang keluar di mulut juga beres. Di hari Natal ini, mari Bapak Ibu Saudara, biarlah kita datang kepada Yesus. Biarlah Yesus senantiasa memulihkan kehidupan kita. Tingkat pengenalan kita kepada Tuhan akan menentukan seperti apa penyembahan kita. Semakin kita mengenal Tuhan yang penuh dengan kasih, Tuhan yang penuh dengan keadilan itu, yang penuh dengan kebenaran itu, menentukan juga seperti apa kita menyembah Tuhan. Bapak Ibu Saudara, di hari Natal itu kita lihat 3 orang Majus dari timur. Mereka jauh datang-datang, kasih tinggal semua kesibukan mereka. Mereka mencari raja yang baru lahir di mana. Waktu mereka sampai tiba di kandang itu, sampai di palungan itu, bayi terbaring. Apa yang mereka buat? Mereka tidak kaget. Hah? Raja model begini? Celaka 12, kita balik. Tidak.
Tetapi apa yang mereka buat? Mereka sujud dan menyembah Tuhan. Amin. Pengenalan kita menentukan seperti apa penyembahan kita. Semakin kita mengenal Tuhan yang adalah Raja, yang adalah Juru Selamat itu, menentukan juga seperti apa penyembahan kita kepada Tuhan. Seperti apa kita mengasihi Tuhan, seperti apa kita setia dengan Tuhan, ditentukan dari pengenalan kita kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, orang Majus sujud menyembah Tuhan. Baru mereka membuka semua persembahan mereka dan mereka kasih kepada Tuhan. Mereka datang menyembah Tuhan, baru mempersembahkan semua persembahan yang mereka bawa kepada Tuhan. Orang kalau tidak menyembah Tuhan, dia tidak mungkin memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Karena dia pikir, untuk apa saya kasih semua persembahan yang ada. Orang Majus punya pengenalan yang luar biasa. Kami sudah lihat bintangnya di timur. Kami mencari raja yang baru datang itu. Mereka datang dengan satu tujuan yang jelas, yaitu datang untuk menyembah Tuhan. Herodes kaget dan dia berkata kepada orang Majus, pergi cari katanya di Bethlehem di tanah Yehuda. Kalau kamu ketemu datang kasih saya, supaya saya juga mau pergi menyembah dia. Herodes terpengaruh dengan orang Majus. Kami mencari, kami mau menyembah dia. Oh, menyembah ya. Padahal dalam hati ini kurang ajar. Siapa lagi yang muncul ini, yang mau menyaingi saya? Padahal Herodes mencari Yesus bukan untuk menyembah Yesus. Dia mencari Yesus untuk menghabisi Yesus. Dia punya satu strategi kelicikan, kejahatan di dalam hatinya. Karena memang dia tidak punya pengenalan kepada Kristus Raja yang baru lahir ini. Kalau dia kenal Yesus ini adalah Raja di atas segala raja, Raja yang terbesar. Saya ini memang Raja, tapi hanya raja kecil-kecilan saja. Raja yang ada batas masanya, ada batas waktunya. Maka dia pasti akan menyembah Yesus. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih, kemuliaan Allah nyata dalam puji-pujian. Natal bicara bagaimana kita menyembah Tuhan. Para gembala datang bawa apa? Mereka datang hanya untuk melihat bahwa memang benar apa yang disampaikan malaikat. Itu benar. Dan mereka menceritakan semuanya itu dalam ayatnya yang keberapa itu? Ayat 17. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala itu kepada mereka. Dan seterusnya. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, kita belajar bahwa kabar keselamatan itu harus diberitakan. Kabar keselamatan. Natal bicara bahwa Yesus lahir. Yesus ini siapa sih? Sampai beritanya ini viral di mana-mana. Beritanya ini heboh di mana-mana. Di dalam ayatnya yang ke-11 tadi, 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Siapa Yesus, Bapak Ibu? Yesus ini adalah juru selamat. Hari ini banyak juru-juru yang ada. Juru masaklah, juru mudilah, juru apalah. Tetapi hanya juru selamat itu hanya satu, yaitu Yesus. Yesus ini juru selamat yang dia sanggup untuk menyelamatkan kita. Dan hanya dia sajalah satu-satunya juru selamat dunia. Hanya dialah juru selamat dunia. Kenapa dia menjadi juru selamat? Karena memang dia datang untuk menyelamatkan kita. Dia datang untuk menyelesaikan dosa kita. Datang untuk memberikan keselamatan. Telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Mesias, seorang yang diurapi, seorang raja itu. Tuhan, Yesus adalah Tuhan. Dan inilah yang harus kita kabarkan. Kita beritakan kabar keselamatan ini. Natal adalah suatu peristiwa yang luar biasa.
di mana peristiwa yang harus menjadi berita kabar utama kita, bahwa Yesus adalah juru selamat dunia, bahwa Yesus adalah Kristus, adalah Raja yang diurapi itu. Dia adalah Tuhan, dan inilah yang menjadi berita kesaksian kita. Matius 28, segala kuasa telah di sorga di bumi diberikan kepadaku. Karena itu pergilah, jadikan segala bangsa muridku. Baptislah, ajarlah mereka segala sesuatu. Bapak Ibu Saudara, kita harus memberitakan kabar sukacita ini, kabar keselamatan ini kepada dunia, kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, kepada mereka yang jauh dari Tuhan, mereka yang ada di dalam kegelapan, mereka yang ada menuju kepada kebinasaan. Tuhan mau supaya kita menjadi saksi Tuhan. Orang Majus datang, mereka pulang, mereka menjadi berkat. Mereka dari timur. Timur itu di mana? Di sekitar Rusia, di sekitar mana kalau tidak salah ya. Tetapi mereka jadi berkat di tempat asal mereka. Hari ini mari kita juga jadi berkat di tempat asal kita. Di rumah kita, di masyarakat kita, di lingkungan di mana kita ada, Tuhan mau supaya kita menjadi saksi Tuhan bahwa Yesus adalah juru selamat. Dia Tuhan, dia Raja. Dia akan datang. Dia sudah datang, dia akan datang menjadi hakim, menghakimi seluruh isi dunia. Yang sudah percaya kita akan diselamatkan, tetapi mereka yang tidak percaya, mereka yang menolaknya, mereka akan dihakimi, mereka akan dibinasakan. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, kelahiran Kristus Sang Raja Damai itu membawa kemenangan kepada kita, membawa pembaharuan kepada kita, bahwa dari hal-hal yang kecil Tuhan bisa pakai untuk menjadi berkat yang besar bagi isi dunia. Jangan bosan-bosan untuk menyembah Tuhan, memuji-muji Tuhan, dan mari kita tetap menjadi saksi Tuhan. Kabar kelahiran Kristus harus diberitakan kepada seluruh isi dunia. Banyak kabar yang lain, tetapi kabar yang utama bahwa memang bersama dengan Yesus kita pasti akan diselamatkan. Tuhan memberkati. Selamat merayakan hari Natal 2024. Kiranya sukacita, damai Natal itu senantiasa jadi bagian kita semua. Tuhan memberkati. Kita berdoa.